Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, memujinya dengan lisan kita dan memujinya dengan amal dan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dan melindungi kita dari segala hal yang merusak agama dan kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu, membahas tentang zikir. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang sujud sahwi. Yang pertama kita akan bahas bagian akhir dari zikir pagi petang, yaitu yang saya singgung tentang kesalahan-kesalahan dalam zikir. Nah, ini perlu dan penting sekali. Apa saja hal-hal penting terkait dengan zikir pagi petang, baik itu kesalahan-kesalahannya maupun keutamaannya, ya baik, silakan dibaca. Fadhal Ustaz, antum yang pakai jaket, biasanya pakai jaket kedinginan ini. Mic-nya nggak ada, mic-nya ada ya? Ya, silakan. Nah, yaitu berdoa dan berzikir secara berjamaah, baik setelah sholat maupun di luar sholat. Karena Nabi SAW dan sahabatnya tidak pernah memberi contoh. Karena ibadah itu acuannya contoh. Tidak ada kita berinovasi, berkreasi, beristihad, tidak ada. Tidak ada celah bagi kaum muslimin untuk beristihad dalam zikir, karena zikir itu ibadah. Jadi itu harga mati, ya, menjadi suatu aturan yang baku, ketetapan yang baku, yang tetap, bahwa acuan dalam ibadah termasuk zikir adalah contoh Rasulullah SAW dan sahabat. Dan tidak kita dapati Rasulullah SAW dan sahabat dalam berzikir bersama-sama, dilakukan secara kolektif. Yang kedua, berzikir dengan lafaz zikir yang berasal dari hadis yang lemah atau yang disepakati kelemahannya oleh para ulama hadis, dan dengan bilangan zikir yang tidak ada dalilnya. Iya, jadi tidak boleh orang berzikir dengan bacaan zikir yang enggak ada dalil yang sahih, yang hasan. Jadi semua bacaan zikir harus berdasarkan dalil yang makbul, yang dapat diterima secara riwayat. Enggak boleh. Misalnya Allahumma ajirna minan nar. Nah, coba tanya dalilnya apa? Ya, tapi saya dapat dari kiai saya, dari guru saya. Iya, gurunya apa dalilnya? Enggak boleh seorang berzikir, beramal, mengamalkan, membaca lafaz zikir dan sudah menjadi kebiasaan, menjadi suatu tradisi, tapi dia enggak tahu dalilnya. Karena zikir itu ibadah, harus mengacu pada dalil, bukan dari guru, bukan dari ustadz, tapi dari dalil. Ya, dari dalil. Apalagi zikir itu zikir pagi petang. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu. Namanya zikir muqayyad itu. Kalau zikir muqayyad, sahabat pun tidak bisa masuk di situ. Tidak bisa zikir pagi petang dikarang oleh sahabat, nggak bisa. Beda kalau zikir mutlak, zikir umum seperti melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi tidak pernah mengajarkan. Tapi dibaca oleh Umar, maka dianggap bisa diamalkan. Contoh lain misalnya Abdullah bin Umar, beliau ketika beliau ingin minum Zam-Zam, beliau baca Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Bacaan ini enggak pernah Rasul ajarkan, doa minum Zam-Zam. Tapi dia doa yang umum, doa mutlak. Karena itu diajar oleh sahabat, kita pakai. Tapi kalau udah masuk ranah zikir pagi petang,
sudah masuk ranah zikir setelah sholat fardu, sahabat pun tidak bisa masuk. Sudah super ketat. Yang bisa menghadirkan zikir di situ bacaannya hanya Allah dan Rasulnya. Selevel sahabat tidak bisa masuk di situ. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu. Yang kedua, bilangan itu harus dalil yang menyebut, bukan kiai, syekh, ustadz, habib, sekian ratus, 2000, 200, 300, 10, 20, 50, 33. Tapi nggak boleh bilangan disebut oleh ulama sekalipun setiapun ilmunya. Yang berhak menentukan bilangan zikir khusus itu hanya dalil. Hanya dalil. Sahabat pun tidak bisa. Selevel Abu Bakar, selevel Umar pun tidak bisa menentukan bilangan dalil, nggak bisa bilangan zikir. Dan ini membuat kita jadi semakin jelas memahami dalil, tidak hanya berdasarkan taklid gitu loh. Kita ini beribadah, jadi tidak hanya dasarnya ikut-ikutan. Ya, kita harus tahu dalilnya. Walaupun tidak hafal dalilnya, paling tidak tahu ada contohnya. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa Nabi menentukan. Atau paling tidak kita baca buku zikir, oh ternyata ada hadisnya. Oh Nabi pernah menyebut sekian, bilangan 33, oh bilangan 100, oh bilangan 25, oh bilangan 10. Atau Nabi hanya membaca satu kali saja. Semuanya ada dalilnya. Yang ketiga, berzikir dengan suara keras dan beramai-ramai atau berjamaah. Amalan seperti itu tidak ada contohnya dari Rasulullah dan juga sahabatnya. Berkata Hudzaifah ibn Zaman, setiap ibadah yang tidak diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka janganlah kalian amalkan. Apa setiap ibadah? Ulangi. Setiap ibadah yang tidak diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka janganlah kalian amalkan. Lihat, setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Karena ibadah itu tidak mungkin tidak diamalkan oleh sahabat. Semua ibadah pasti mereka kerjakan. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena mereka adalah orang yang haus kebaikan. Mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, paling haus ibadah, paling haus ketaatan. Memang kita masih nawar kebaikan, masih membeda-bedakan antara wajib dengan sunnah. Sunnah ini masih membedakan antara makruh dengan haram. Kalau makruh mah nggak ada masalah, haram aja yang diterjang oleh kita kok. Sahabat itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang sangat haus terhadap amal ibadah. Dari sini secara logika tidak mungkin ada satu kebaikan ibadah yang mereka tinggalkan, tidak mungkin. Makanya Hudzaifah sebagai seorang yang mewakili sahabat mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad bi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Semua ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat jangan pernah kalian lakukan. Kenapa alasannya? Ayo. Sebab generasi awal umat ini tidak membiarkan satupun dari kebaikan terluput dari generasi setelah mereka. Takutlah kalian kepada Allah, wahai para ahli ibadah. Untuk itu ikutilah petunjuk orang-orang sebelum kalian. Luar biasa. Untaian nasihat yang sangat indah dari seorang Hudzaifah. Untaian nasihat yang sangat berharga bagi umat Islam setelah generasi sahabat Rasulullah. Supaya mereka istiqomah. Tidak hanya sekedar amal, tapi acuan ibadah kita adalah ibadah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, membiasakan atau merutinkan doa setelah salat fardu dan mengangkat tangan pada saat berdoa tersebut. Perbuatan ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kalian selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan amal yang tepat setelah salat fardu adalah zikir, bukan doa. Gitu. Ditambah dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud.
Hadis Allah Mas'ud, di situ beliau bertanya, ya Rasulullah, kapan doa itu di dalam sholat itu mustajab? Ayyud du'ai asma'. Lihat Nabi, ya Rasulullah, kapan doa dalam sholat itu diijabah? Apa kata Nabi? Duburi sholawatan maktubah, di akhir sholat fardu. Jumhur ulama mengatakan dubur akhir, yaitu qabla salam. Sampai Syekh Utsaimin memberikan ketentuan yang memudahkan kita, gitu ya. Amal sebelum salam doa, amal setelah salam dzikir, gitu. Hadis Mu'adz, di mana Rasulullah menyebutkan kata dubur, maknanya apa? Dzikir. Meskipun ada ulama yang menarik makna dubur artinya sebelum salam, tetapi banyak ulama memahaminya setelah, yaitu bacaan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Makanya menjadi lafaz dzikir. Pada dzikir setelah salat fardu, karena Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu karena Allah. Lalu beliau berwasiat, la tada'anna dubura kulli salah antaqul Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kamu meninggalkan setiap habis salat, setiap habis salat bacaan zikir Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi itu setelah salam. Lalu kalau itu doa, kata dubur dipahami oleh para ulama sebelum salam, gitu. Dan ini kaidah. Makanya hadis Ibnu Mas'ud ketika ditanya, ya Rasulullah, kapan doa itu diijabah dan didengar oleh Allah? Duburus salawatul maktubah, di akhir salat fardu. Jadi kita doa kepada Allah Jalla wa'ala setelah innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Jadi banyak orang doa setelah zikir, setelah salat fardu, karena sebelum salam tidak doa. Jangan langsung salam. Setelah innaka hamidum majid, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta ahlu binni minna antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma inni ala dzikrik, atau Allahumma dalam doanya Abu Bakar, ya tadi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Doa yang lain bebas, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma atina fid dunya hasanah, rabbil ighfir li wa li walidayya, Rabbana hablana min azwajina, sampai sudah maksimal doanya baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah puas. Yang kita lakukan setelah salam hanya zikir. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita doa atau doa setelah salam, setelah zikir itu bid'ah? Ulama tidak ada yang mengatakan bid'ah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Bedakan ya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita di kerjaan ini, dia punya kebiasaan selalu doa setelah sholat, kita bilang nggak boleh, bid'ah. Jangan. Kita bilang tidak ada tuntunannya. Yang sesuai dengan tuntunan sebelum salam. Dan biasanya mereka yang punya kebiasaan doa setelah salam, setelah zikir, karena tidak maksimal doa sebelum salam. Jadi jiwa ini masih haus, masih lapar. Tapi kalau sudah dikenyangkan dengan doa di saat kita di tasyahud akhir, kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Allahumma. Boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena konteksnya tidak sedang bicara.
konteksnya kita membaca doa dalam bahasa Indonesia dalam konteks doa. Dan itu saya bahas di sini. Di tasyahud akhir. Sudah lewat kita salat, boleh. Jadi membaca doa, misalnya kita ada hajat khusus yang nggak tahu kita, mungkin kita tidak menemukan ayat atau hadis yang merepresentasikan hajat kita, yang mewakili hajat kita. Kita minta, ya Allah, saya pengen punya anak lulus UMPTN, lulus perguruan tinggi negeri, ya Allah. Saya pengen anak saya bisa mendapatkan beasiswa sehingga tidak membebani kemampuan ekonomi orang tuanya, ya Allah. Saya pengen anak sekolah tinggi dan semoga bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Boleh. Kan kita tidak menemukan redaksi itu di Al-Quran dan di hadis. Karena umum hadis Mu'ad bin Jabal, hadis Ibn Mas'ud umum. Kapan doa diijabah, didengar oleh Allah? Di akhir sholat. Gitu ya. Jadi jangan dibiasakan. Tapi kalau sekali-kali boleh. Yang rutin, yang kontinu hanya dilakukan sebelum salat. Dan kebiasaan ini masih dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Bahkan orang-orang baik yang saya kadang-kadang agak sedih. Ya, saya berbaik sangka mudah-mudahan mereka juga berdoa sebelum salam. Sampai akhirnya anak-anak mereka pun ikut. Karena ngeliat bapaknya berdoa setelah salam, ya mereka akan ikut. Menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kapan sunnah hidup kalau begitu? Kita tidak boleh meremehkan sunnah, meremehkan kebaikan. Kalau dari kakeknya meremehkan, nanti anaknya akan meninggalkan, hancur, habis sunnah. Sampai ke cicit udah gak ada lagi sunnah. Walaupun itu boleh, jangan diremehkan, hindari. Hidupkan sunnah, berdoa sebelum salam. Karena melalui lisan Nabi alaihissalam, doa sebelum salam itu mustajab. Begitu. Baik, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid berkata, berdoa setelah sholat fardu tidak terlarang jika dilakukan tidak secara rutin. Namun bila menjadi kebiasaan, maka menjadi sebuah kekeliruan. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah meruntinkan doa setelah salam dari sholat fardu. Nah, kemudian 5. Menggoyangkan kepala ketika berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada tuntunan. Bahkan begini pun, bahkan Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan mirip Yahudi kalau kita baca Quran, menghafal sambil ya baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Karena itu mirip cara sembahyangnya Yahudi di tembok ratapan mereka. Coba lihat di tembok-tembok itu. Mereka kalau doa. Nah, kita pun jangan begini. Supaya beda begini. Jadi nggak boleh. Tapi gimana Ustaz? Kadang udah biasa begini-begini. Ya dikit aja lah. Gini, tahan-tahan supaya beda sama Yahudi. Karena Yahudi itu terus begini sambil baca Taurat begini. Coba lihat di YouTube, gampang sekarang aksesnya mudah sekali. Kata Syekh, walaupun baca Quran, menghafal jangan digoyang ke depan belakang, jangan. Karena kita menyerupai Yahudi gitu. Apa lagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah itu di Kerinci, Jakarta Selatan. Setelah sholat, dia sholat sendiri, padahal sendiri loh. Untung saya selesai sholat, dia sholat. Setelah sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astaghfirullahaladzim. Untung gak berjamaah, gak ganggu orang lain yang berzikir. Dia sendiri untung. Dilarang, udahlah urusan dia masing-masing lah. Tapi ganggu, sangat ganggu. Waktu saya tugas dakwah di timur-timur, di Dili, itu masjid di timur-timur yang sekarang masih ada cuma satu, namanya Masjid An-Nur. Pernah kita sholat Jumat di Masjid An-Nur itu. Namanya ada kelompok mutafarridun, karena ada lafaz hadis mengatakan sabaqal mutafarridun. Orang-orang mutafarridun itu adalah orang-orang yang lebih cepat, kata Rasulullah SAW.
Dipahami Pak, dipahami salah oleh mutafaridun. Jadi mereka punya kelompok namanya kelompok zikir mutafaridun. Jadi mereka kalau habis sholat tuh, la ilaha illallah. Kita habis sholat Jumat, kan yang lain zikir juga. Mereka berkerumun, melingkar gitu, langsung. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sampai la ilaha illallah, la. Diingetin lah. Mereka nggak sadar di daerah operasi, diingetin, Pak, tolong Pak, jangan keras-keras. Kami juga berzikir. Ayolah saling menghargai. Enggak ada namanya nengok, iya enggak. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu nggak dilakukan? Ketua DKM-nya bilang, seret mereka keluar. Diseret, bayangin. Diseret keluar. Itu udah kayak Allah, udah kayak maling itu. Sama anak muda timur-timur tendangin. Lihat keyakinan, ideologi. Mereka yakin itu ibadah. Udah yakin salah lagi. Bayangkan zikir kayak gitu, gak ada kepekaan. Jangankan zikir, sholat aja imam. Kata Nabi alaihissalam, kalau mendengar suara anak kecil, segera percepat sholat, jangan terlalu cuek. Imam harus punya kepekaan. Kita sholat berjamaah, jadi imam. Lihat ada anak nangis, segera percepat kata Nabi, pendekkan bacaan. Nabi mengajarkan kita punya kepekaan. Bagaimana hanya zikir yang jauh lebih rendah derajatnya dibanding sholat. Kok maksa? Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha Allah. Oh, udah gitu pakai speaker lagi. Nah, kita yang zikir sendiri-sendiri kan, aduh, gak khusyuk gitu. Padahal kan zikir masing-masing. Yang penting kan bukan keras suaranya, tapi khusyuknya, penghayatannya. Cobalah berpikir dengan baik, dengan logika, dengan hati yang suci, yang bersih. Kita mau cari apa sih di zikir? Cari sensasi apa cari khusyukan gitu. Kalau merenung dari setiap dari kita, oh iya, zikir itu yang dicari khusyuk, bukan sensasi. Gak perlu kita keras-keras, gak perlulah. Banyak mereka yang ingin berzikir khusyuk. Sekarang ini kita disibukkan oleh dunia. Kalau sibuk hati dengan dunia, sekali zikir diganggu, gimana? Kapan mau zikirnya? Hati ini sudah terlalu banyak sibuk dengan dunia, urusan dunia. Sekali zikir terganggu. Wallahi syaitan tidak meninggalkan kita untuk bisa beribadah. Luar biasa syaitan, melalui cara apapun. Itu ya, jadi zikir biasa, goyang-goyang, gak perlu. Tidak ada tuntun Nabi alaihissalam. Kemudian, yang keenam, berzikir dan berdoa dengan diiringi alat musik. Jelas itu, jelas, tidak perlu dibahas. Kemudian yang ketujuh, melantunkan zikir dan doa. Nah, kita pandai itu, bikin lirik itu, bikin lantunan. Subhanallah, walhamdulillah. Dari mana itu? Dan itu sering dibaca oleh jamaah-jamaah umroh dan haji di saat sa'i. Kalau tawaf masih belum deh, masih doa. Tapi ada juga, saya temukan kemarin juga, baca itu, dibaca di satu rombongan gitu, 50 orang, 30, 40, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari mana ikhwatal iman? Nanti ada lagi menyedihkan lagi, lantunan zikir dari lagu mana gitu diambil. Sedih kita. Orang mempermainkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Apa perlu harus ada lantunan gitu? Jadi seolah-olah hiburan. Karena orang sudah terbiasa dengan musik. Jadi dibawa Al-Quran dengan lantunan musik, dibawa zikir dengan lantunan musik. Jadi mau apa kita? Ya, doa. Ya, makanya dikritik sebagian, bahkan dikritik ulama imam-imam Masjidil Haram loh, oleh ulama. Karena tidak boleh doa dengan seperti baca syair, belakangnya a, b, itu tidak layak. Doa itu ya natural, gak ada di setting belakangnya jim semua, kemudian kho semua, gak begitu doa. Yang pasti tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya Nabi, tapi tidak pernah kita mendapati doa Nabi. Misalnya, Allahumma inni as'aluka ad-duha
wadduha wal-laili idza saja, itu kan A semua. Kalau Allah yang buat gak ada masalah. Itu ayat. Belakangnya A semua. Apa? Jim semua. Tapi dalam doa natural. Kemudian yang kedelapan, berzikir hanya dengan bacaan la ilaha illallah dan lafaz Allah saja. Ada zikir la ilaha illallah, la ilallah saja, ada tidak? Tidak, saya tidak temukan zikir hanya la ilaha illallah, walaupun itu suatu kalimat yang sempurna. Zikir tahlil yang dari Nabi selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tapi la ilaha illallah saja tidak ada. Apalagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, apalagi hanya sepenggal-sepenggal, apalagi lafaz zikir yang bersifat parsial, setengah-setengah, lebih tidak ada lagi. Ya, kemudian 6, fadilah berzikir dengan jari-jari tangan. Biasakan zikir tidak dengan tasbih. Meskipun ingat ulama khilaf, tidak ada kesepakatan ulama tasbih bid'ah. Yang mengatakan tasbih bid'ah terlalu memaksakan diri. Tasbih cetek, tidak, jangan dipaksakan, itu bid'ah. Ulama khilaf. Ada yang bilang mubah sebagai sarana zikir, media zikir, ada yang bilang bid'ah. Jadi kita harus hargai perbedaan para ulama. Jadi jangan dipaksakan, itu bid'ah. Jadi kalau ada orang tua kita, saudara kita, teman kita masih menggunakan zikir pakai tasbih, biarkan. Tapi lebih afdal apa? Tangan. Dengan tangan. Tangan apa? Kanan. Bukan tangan kiri, tapi kanan. Mari kita dengarkan bagaimana Nabi alaihissalam mengutamakan zikir dengan tangan kanan. Dari Humaisah binti Yasir dari Yusairah mengabarkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka, yaitu para wanita, untuk senantiasa mengamalkan takbir, tasbih, dan tahlil dengan menggunakan jari-jari tangan, karena semua jari-jari tersebut akan ditanya dan akan berbicara pada hari kiamat kelak. Jadi ini jadi saksi. Saya kalau ini dipakai buat zikir, ini jadi saksi. Ya Allah, kami sering dipakai buat zikir. Bisa jadi penyelamat kita dari adab mahsyar, adab neraka. Ini luar biasa. Terus yang ketujuh, terakhir. 7. Berzikir dengan menggunakan tangan kanan. Bukan tangan kiri, tangan kanan. Apa dalilnya? Dari Abdillah bin Amr berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW bertasbih dengan tangan kanannya. Subhanallah, subhanallah. Ini hanya bantu. Kalau tanpa bantuan tangan kiri ngerti, cukup tepat bilangannya, nggak perlu tangan kiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi hanya zikir dengan tangan kanan. Tangan kiri tidak dipakai. Ini bukan menjadi alat, tapi hanya membantu. Takutnya, oh tadi udah tasbih belum ya? Nah, untuk membantu supaya tidak diulang, boleh. Tinggal 3 tasbih sudah, kasih tanda. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Udah tasbih, tahmid udah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hanya membantu. Kalau tanpa bantuan tangan kiri kita sudah bisa membaca zikir dengan bilangan yang tepat, kanan saja. Ini sunnahnya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Sudah masuk maghrib. Kita akhiri majlis kita dengan kafatul subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.